Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Reza Briliandi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk uji kinerja tahun 2023 hari Senin tanggal 12. Silahkan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya aktivitas pembelajaran pada hari ini kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, setelah kita berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran. Abdul Aziz, Adil, Agita, Amalia, Anissa, Destia, Cantika, Zahra, Zaskia. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat ya. Kita semuanya harus sehat karena setelah pandemi ini kita itu dituntut harus kuat secara fisik dan mental. Kenapa? Karena kita masih panjang menempuh perjalanan dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan fisik kita kuat, mental kita juga kuat, nanti kita akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Begitu prosesnya, kita menjalankan prosesnya, nanti hasil belajarnya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu. Baik, di hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, kembali lagi di pelajaran sosiologi bersama Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang minggu lalu. Kita sudah membahas mengenai jadi pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah selesai di bab 3. Materinya tentang apa? Di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas bab 3 ya kan? Materinya apa? Oke, perbedaan, kesetaraan dan harmonisasi sosial. Nah, sekarang di bab yang baru kita akan membahas konflik sosial dan upaya penyelesaiannya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, nah kita nanti untuk hari ini kita akan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nanti kita akan membuat kelompok, akan membentuk kelompok kira-kira sekitar 6 kelompok, nanti random ya, Bapak akan random nanti dipilihnya. Nah, sebelum ke sana ada video yang akan Bapak tayangkan. Nah, sebelum video yang Bapak tayangkan, oke, semuanya kita berdiri dulu. Oke, semuanya sudah berdiri? Sudah, kalau sudah kita hadap kiri semuanya. Hadap kiri ke sana. Oke, silakan pijat pundak temennya. Pijat pundak temennya, silakan dipijit pundak temennya. Oke. Oke. Pijat pundak temannya. Oke, stop.
Stop, sekarang balik kanan giliran. Silakan. Silakan. Terus. Oke, stop, tepuk tangan. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita pretest terlebih dahulu untuk memulai bab yang baru tentang pemetaan konflik sosial dan upaya penyelesaiannya. Sekarang kita pretest dulu, pretestnya silahkan masukkan kode kuisis yang ada di layar di depan. Sudah pada masuk? Oke, kalau sudah masuk kita mulai saja ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Silakan kerjakan. Baik, setelah kita melaksanakan pretest, kita akan memulai materi pada hari ini. Oke, di atas sudah kelihatan materinya? Oke, materi hari ini apa? Konflik kekerasan dan upaya penyelesaian. Oke. Yang akan kita bahas pertama kali untuk saat ini adalah pemetaan konflik dan akar konflik dan faktor konflik. Jadi 3 komponen itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Baik, ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di sini ada kompetensi dasarnya ada 2, 3.4, yaitu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Nah, kompetensi yang berikutnya adalah memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pertemuan kali ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan konflik kekerasan dan upaya penyelesaiannya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pemetaan konflik. Yang ketiga mendeskripsikan sebab terjadinya konflik sosial. Yang keempat adalah mendeskripsikan resolusi konflik itu sendiri. Baik. Ini ada tayangan video pengantar menandakan bahwa konflik itu sering terjadi di masyarakat. Jangankan masyarakat yang jauh gitu, di sekitar kita aja, masyarakat tempat tinggal kita sering terjadi konflik sosial. Entah itu ribut antar tetangga atau apa. Nah, ini ada salah satu contoh dari konflik berupa tayangan video. Siap. Mundur. Kita bilang dapat pengalah, mundur. Kita bilang dapat pengalah, mundur. Mundur. Mundur sudah. Mundur. Apa kalian mundur? Apa terjadi korban? Water.
Ngatur. Oke, itu adalah video yang barusan kita tayangkan. Oke, ada pertanyaan. Barusan videonya menayangkan tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan Nadine. Jadi yang ditanyakan dari video tersebut tentang konflik Maluku dengan apa sih yang tertancap gitu ya? Ya. Di konfliknya itu. Tentang konflik antar warga suku adat. Ya. Oke. Tepuk tangan untuk Nadine. Jadi ternyata dalam masyarakat itu banyak sekali ya tentang konflik dalam masyarakat. Jadi di dalam unit terkecil pun sering terjadi pertikaian antar, walaupun itu dalam satu budaya ataupun dalam satu adat istiadat tertentu, tetapi tetap saja konflik. Nah, untuk itu kita harus mengetahui mana yang disebut konflik, mana yang bukan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas masalah itu. Oke, yang pertama ada apa? Oke, hakikat konflik sosial. Nah, jadi konflik itu berasal dari kata apa? Dari bahasa Latin, configere, yang artinya saling memukul. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan. Itu hakikat konflik. Nah, kemudian, ini secara sosiologisnya, konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang ataupun bisa lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dan membuat mereka itu tidak berdaya. Itu secara sosiologisnya konflik sosial. Kalian pernah berkonflik? Pernah. Dengan siapa? Dengan teman? Pernah. Dengan orang tua? Pernah. Sama pacar? Sama gebetan? Bilang mau makan di mana? Terserah. Itu juga konflik gitu. Akhirnya pada konflik seperti itu. Nah, kan konflik tadi kan lebih dari satu orang, berarti dua orang ya, atau bisa lebih kan ya, itu juga termasuk konflik sosial. Nah, itu hakikatnya. Jadi perselisihan ataupun merasa tidak setuju dengan pemikiran kita. Itu hakikat konflik. Nah, sekarang yang kedua adalah pemetaan konflik sosial. Nah, terlihat? Ya. Oke. Nah, di sini ada pemetaan konflik menurut Simon Fisher. Meliputi pihak-pihak yang berkonflik, aspirasi dari berbagai pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk mengembangkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak yang lain. Nah, ini tata cara ataupun prosedur bagaimana kita bisa mengetahui konflik. Nah, ada step 1 sampai step 6. Nah, kita mengkategorikan dulu itu konfliknya seperti apa, baru ini termasuk konflik, jenisnya apa. Nah, jadi kita ketika ada keributan dalam masyarakat, kita jangan langsung menentukan bahwa ini adalah konflik sosial, jenisnya kategorinya konflik sosial adat atau ini. Nah, belum tentu. Nah, kita harus mengetahui dulu. Nah, caranya dengan seperti ini. Ada 6 langkah untuk memetakan konflik sosial. Nah, sekarang ada yang ketiga adalah faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan antara individu. Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Perasaan yang berbeda itu? Nah, jadi artinya ketika setiap
isi pikiran itu kan berbeda-beda. Jangankan kita yang beda orang tua gitu ya, berbeda pemikirannya, ya bisa aja bentrok gitu. Kita dengan adik sendiri pun kadang berbeda begitu, walaupun satu orang tua. Nah, itu adalah perbedaan antar individu. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Itu kepribadian seseorang sedikit atau banyaknya dibentuk oleh kelompoknya. Secara sadar atau tidak, seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola berlakunya seperti itu. Itu penyebab konflik. Nah, setelah tadi Bapak sedikit memaparkan tentang materi pemetaan konflik, semuanya paham? Semuanya paham? Oke, kalau semuanya paham, sekarang kita akan bagi kelompok belajar. Bapak sudah menyiapkan LKPD. Di sini ada 6 LKPD yang akan Bapak bagikan ke kalian. Kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Karena kita sedang belajar sosiologi, berarti kita harus bisa bersosialisasi. Jangan kelompoknya yang itu mulu gitu. Harus berbaur dengan yang lain. Oke? Sip. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Bentar. Oh iya ini. Kelompok 3. Kelompok ini 1 ya? Oke, 1. Mana hijau teh? Oke, sip. Sudah dibagi kelompok, LKPD-nya sudah. Oke, di situ ada 4 pertanyaan yang berbasis masalah. Silakan kalian jawab. Hasil konfliknya sudah ada dalam bentuk poster. Konfliknya sudah ada dalam bentuk poster digital yang Bapak print. Jadi kalian langsung carinya ke poster aja. Nanti setelah itu Bapak kasih waktu sekitar 20 menit cukup. Oke, 20 menit cukup ya buat presentasi. Nanti buat mempersiapkan. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Oke, hasil diskusinya tadi setelah Bapak kasih 20 menit, tapi 20 menitnya lebih ya? Lebihnya banyak? Oke, nggak apa-apa. Nanti hasil diskusinya ada 1 orang perwakilan kelompok yang akan ke depan untuk mempresentasikan.
disiapkan nanti untuk siapa aja yang satu orang aja ya, siapa aja nanti dipilih sama mau ketuanya sendiri ataupun siapa, mau laki-laki mau perempuan, silahkan. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, hari ini sesinya adalah presentasi mengenai hasil diskusi tentang pemetaan konflik yang sudah Bapak siapkan, hasil dari diskusi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oke, kelompok pertama siapa yang akan presentasi? Cut. Saya, Pak. Oke, silakan Cantika untuk presentasi di depan. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tragedi 1998. Menurut kelompok kami, konflik yang terjadi dalam infografis tersebut yaitu kerusuhan yang terjadi di Jakarta yang mengakibatkan 200 orang meninggal dan 168 orang menjadi korban pemerkosaan. Lalu menurut kelompok kami, yang menjadi akar penyebab permasalahan tersebut yaitu terjadinya pemerkosaan, terjadinya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Lalu faktor apa saja yang menjadi latar belakang pemicu terjadinya konflik tersebut, yaitu adanya 4 mahasiswa dari Trisakti yang tewas pada 12 Mei 1998. Lalu menurut kelompok kami dapat menjelaskan mengenai tragedi 1998. Menurut kelompok kami, konflik yang terjadi dalam infografis tersebut yaitu kerusuhan yang terjadi di Jakarta yang mengakibatkan 200 orang meninggal dan 168 orang menjadi korban pemerkosaan. Lalu menurut kelompok kami, yang menjadi akar penyebab permasalahan tersebut yaitu terjadinya pemerkosaan, terjadinya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Lalu faktor apa saja yang menjadi latar belakang pemicu terjadinya konflik tersebut, yaitu adanya 4 mahasiswa dari Trisakti yang tewas pada 12 Mei 1998. Lalu menurut kelompok kami dapat bentar Bapak kata. Oke. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, hidup harmonis dalam perbedaan karena Indonesia adalah negara yang akan dijaga, lalu saling menghormati, bergaul tanpa pandang bulu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari haruslah Cut aja dulu. Gimana ya contohin gimana coba. Konflik. Jadi dari sini bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat, jadinya kan ada perbedaan dari masyarakat. Jadi setidaknya kita harus saling menghormati perbedaan hal sekecil apapun supaya tidak terjadi konflik yang seperti ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Oke, terima kasih kepada kelompok pertama. Tadi yang menjelaskannya adalah Cantika. Baik. Oke, setelah tadi satu kelompok lagi ya, kelompok 6 yang belum presentasi. Siapa yang akan presentasi di sini kelompok 6? Oke, silahkan Nadine untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 6 yaitu tentang perang saudara dalam Korea Selatan dan Korea Utara. Konflik apa yang terjadi dari infografis tersebut yaitu perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara yang berbentuk konflik terbuka. Yang menjadi akar penyebab permasalahan tersebut yaitu adanya perbedaan dan persaingan ideologi sehingga
pecahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Yang menjadi faktor yang menjadi latar belakang pemicu terjadinya konflik tersebut yaitu adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan juga memiliki perbedaan ideologi sehingga terpecahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Dan yang terakhir yaitu pembentukan wilayah Korea Utara tidak disetujui oleh Amerika Serikat. Jadi dari yang dapat disimpulkan dari kelompok kami yaitu dari konflik tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kami akan menemukan solusi untuk mengatasi konflik tersebut dengan melakukan diskusi, fokus dan menyelesaikan konflik tersebut dan juga menjelaskan pokok masalah dengan kepadanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah presentasi hasil dari diskusi dari ke-6 kelompok tersebut. Oke, luar biasa. Kalian bagus-bagus hasil diskusinya, benar-benar menganalisis dari akar masalah yang dari hal kecil sampai ke hal yang besar. Bagus. Oke. Untuk berikutnya kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada proses dulu yang harus kita kerjakan. Seperti tadi kan ada PT test, sekarang kita ada proses yang harus kita kerjakan dulu. Nah, setelah itu kita baru bisa selesai pembelajaran untuk hari ini. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses dari hasil kuisis yang tadi. Oke, ada peningkatan beberapa siswa yang mengerjakan di kuisis, ada yang masih belum, tapi tidak apa-apa, namanya juga belajar. Oke. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran di pertemuan ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, sekarang mah pemetaannya untuk di minggu depannya untuk di minggu depannya akan membahas mengenai bentuk-bentuk konflik sosial untuk minggu depannya. Oke, nanti untuk perincian tugas ya nanti akan Bapak jelaskan di kemudian hari. Oke. Sip. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan waktu kesempatan kita belajar 2 jam belajar sosiologi. Jadi kita harus berdoa menutup dengan kegiatan dengan doa. Silakan siapa yang akan memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini? Pak. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Selesai, beri salam.